Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Jara dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan cerita hikayat tentang legenda Danau Kembar. Pada zaman dahulu kala, Pulau Sumatera dikenal dengan nama Pulau Andalas karena memiliki hutan yang sangat lebat. Di pinggir hutan berdirilah sebuah kampung kecil. Di dalam kampung tersebut terdapat seorang kakek tua yang tubuhnya sangat besar. Orang-orang memanggilnya dengan nama Inyik Gadang Bahan. Meskipun sudah tua, ia masih sangat kuat. Bahkan ia masih bisa menebang pohon dengan satu kali tebasan saja. Meskipun tubuhnya besar dan menyeramkan seperti raksasa, Inyik bukanlah orang jahat. Ia sangat rajin bekerja, ramah, dan suka menolong orang-orang. Saat para warga membutuhkan kayu bakar untuk memasak, ia tak ragu memberikan miliknya. Tidak hanya baik, ia juga humoris dan kerap menceritakan hal-hal lucu kepada warga. Karena itulah warga sangat menyukainya. Pada suatu hari, Inyik bertemu dengan seorang nenek tua yang berjalan sangat pelan. Lalu Inyik mendekatinya, tetapi nenek itu terhuyung karena tak kuat menahan getaran tanah. Sontak, Inyik pun langsung memegangnya dan meminta maaf, sebab tanah ini bergetar karena ia pijak. Lalu nenek tua itu bertanya kepada Inyik hendak kemana. Inyik pun menjawab bahwa ia hendak ke hutan mencari kayu bakar, karena warga sudah tak punya kayu bakar lagi untuk memasak. Setelah mendengar jawaban Inyik, seketika wajah nenek itu langsung berubah menjadi cemas, seperti sedang memendam kekhawatiran. Inyik pun bingung dan bertanya kepada nenek itu mengapa wajahnya seketika berubah menjadi cemas dan pucat. Lalu nenek itu pun bercerita bahwa sudah 3 hari setiap malam ia mendengar suara dengkuran yang sangat keras dari dalam hutan. Suara itu sepertinya pertanda tidak baik atau bahkan ada makhluk jahat yang tinggal di dalam sana. Nenek itu pun berpesan ketika masuk hutan harus berhati-hati dan bila ada yang janggal segeralah pulang. Setelah mendengar cerita dari nenek itu, Inyik merasa takut. Tetapi ia tetap melanjutkan perjalanannya ke hutan, sebab ia tak ingin warganya mengalami kesusahan karena kayu bakar mereka telah habis. Setibanya di hutan, Inyik terus-terusan memikirkan peringatan dari nenek tua itu. Dalam perjalanan menuju tengah hutan, Inyik merasa ada yang aneh. Pasalnya banyak sekali pohon-pohon yang jatuh dan tumbang, dahan-dahannya pun berserakan di tanah. Meski ada kejanggalan, Inyik tetap melanjutkan perjalanannya dengan kapak yang awalnya ia pikul langsung ia genggam. Ia lalu teringat lagi petua sang nenek, yakni kembali ke kampung bila ada yang janggal. Alhasil Inyik pun langsung membalikkan badan dan memutuskan untuk pulang saja. Sayangnya, ia terlambat. Saat hendak kembali, ia malah bertemu dengan seekor naga yang sangat besar. Matanya berwarna hijau, hidungnya mengeluarkan api, dan suara dengkurannya yang memekik di telinga. Inyik pun tak tahu harus berbuat apa, karena ia merasa takut. Namun, sang naga menyangka bahwa kedatangan Inyik ke hutan ingin menguasai hutan ini. Sang naga pun berkata bahwa ia akan membunuh manusia bila ada yang datang ke hutan. Inyik pun ketakutan. Ia tak ingin mati karena seekor naga. Namun, ia juga tak tahu harus berbuat apa. Tubuh naga sangat besar. Inyik tak kuasa melawannya. Inyik pun memohon kepada sang naga agar bisa kembali ke kampung dan memberitahu warga agar tidak pergi ke hutan. Namun, naga tak membolehkannya. Justru ia akan menyantap Inyik. Lalu, Inyik meminta kepada sang naga agar tidak menyantapnya, karena ia sudah tua dan dagingnya pun sudah jelas tidak sedap. Namun, sang naga tak mengindahkan perkataan pria besar itu. Ia malah tertawa terbahak-bahak. Lalu, ia membuak mulutnya yang besar dan hendak menyemburkan api. Dengan sigap, Inyik bersiap untuk melawan dengan kapaknya yang besar. Saat api disemburkan oleh sang naga, Inyik menangkisnya dengan kapak. Api itu lalu mulai membakar pepohonan. Inyik mulai cemas. Ia khawatir bila pohon-pohon di hutan ini habis terbakar karenanya. Inyik mencoba menunda pertempuran dengan mengusulkan agar pertempuran ini berpindah tempat di ujung hutan sebelah barat. Karena di sana terdapat sebuah lembah yang memiliki padang pengembalaan dan juga banyak hewan ternak.
Seketika mata sang naga membulat. Ia tertarik dengan penawaran dari Inyik. Tanpa pikir panjang, sang naga langsung terbang menuju lembah. Lalu Inyik bergegas memadamkan api yang membakar pepohonan. Setelah itu, ia kembali ke kampung dan memberitahu warga bahwa ada seekor naga besar yang keji. Dengan cepat, sang naga jahat itu langsung turun ke lembah tersebut dan memakan sapi itu. Lalu ia mengintari sebuah pengembalaan. Perutnya masih sangat lapar. Namun selain sapi itu tidak ada lagi hewan lainnya. Setelah itu naga pun merasa tertipu. Sebenarnya Inyik tak berbohong. Setiap hari para warga memang mengembala ternaknya di dasar lembah itu. Hanya saja sang naga terlambat. Ia datang saat hewan-hewan ternak telah dibawa pulang. Naga pun marah besar. Ia meraung dengan kerasnya. Raungannya pun menggema ke seluruh lembah. Di sisi lain, Inyik Gadang Bahan sedang mengatur rencana untuk bersembunyi dari sang naga. Ia meminta seluruh warga kampung untuk tak menyalakan penerangan sedikit pun malam ini. Hal ini untuk mengecoh sang naga. Jika malam tiba, tolong matikan semua penerangan. Kampung kita harus gelap gulita, sehingga naga tak bisa menemukan desa kita. Dan agar semua warga berdiam di rumah. Jangan ada yang berkeliaran di luar. Pesan ini kepada para warga. Sang naga pun mencari-cari keberadaan kampung itu. Namun, karena hutan itu terlalu gelap, sang naga pun menyemburkan api dari mulutnya agar bisa melihat suasana di bawah. Sampai akhirnya ia berhasil melihat perkampungan di pinggir hutan. Matanya membulat. Ia tampak bahagia karena akan segera menyantap manusia. Kalau sang naga pada akhirnya berhasil menemukan kampung ini, kita harus segera bergegas kabur ke gua dekat kaki bukit yang berada di ujung desa. Pesan Inyik kepada para warga. Mengetahui sang naga berada di langit, Inyik Gadang langsung berteriak. Semuanya segeralah lari menuju ke gua sekarang juga. Warga pun berlari dengan kencang menuju gua. Beruntung saat hewan jahat itu mendarat di perkampungan, seluruh warga telah aman bersembunyi. Sang naga semakin murka. Ia membakar seluruh rumah dengan api dari mulutnya. Inyik Gadang pun berlari dengan cepat menuju ke padang pengembalaan. Tak berselang lama, sang naga terbang mengitari pinggir hutan untuk mencari perkampungan. Namun ia tak menemukan satupun rumah. Sesampainya di padang pengembalaan, Inyik Gadang Bahan dan naga berdiri berhadapan-hadapan. Mereka siap bertempur. Dengan segenap kekuatan, Inyik melawan sang naga menggunakan kapaknya. Kamu tak akan berhasil melawanku. Tubuhku besar. Aku punya api yang bisa kusemburkan kepada tubuhmu. Gertak sang naga. Aku tak takut padamu sang naga. Sekuat tenaga aku akan berusaha menyelamatkan kampungku. Jawab Inyik. Sang naga lalu menyemburkan api dari mulutnya. Inyik Gadang Bahan berhasil menampiknya dengan kapak besar dan langsung melompat ke arah naga. Kali ini, naga menyemburkan api yang teramat besar. Pria raksasa itu sekuat tenaga menahan semburan api dengan kapaknya. Ia terus menahan api sambil terus melangkah mendekati naga. Saat sudah dekat, Inyik Gadang Bahan langsung melayangkan kapaknya ke arah leher sang naga. Inyik lalu berdiri dan melayangkan kapaknya ke ekor sang naga. Seketika penguasa hutan itu langsung tersungkur. Darah mengalir dengan derasnya. Ia tak berdaya karena darah tak kunjung berhenti mengalir. Lama-kelamaan darah itu menggenang pada bagian ekor dan kepala naga. Genangan darah naga yang jahat itu lalu berubah menjadi dua danau. Karena terdiri dari dua genangan, para warga menyebutnya dengan danau kembar. Salah satu danau yang berasal dari darah kepala naga dinamai dengan danau di atas, sementara yang berasal dari ekor namanya adalah danau di bawah. Ladang pengembalaan yang menjadi tempat naga dan Inyik Gadang Bahan bertarung mempunyai nama, yaitu Lembah Naga yang Mati. Namun, karena terlalu panjang, warga menyingkatnya dengan sebuah lembah Gumanti. Dan masyarakat pun masih mempercayai jika setahun sekali ada yang tenggelam di danau kembar, itu merupakan bentuk tumbal yang diminta naga kepada Inyik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.